Menjelang pemilu 2024, Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan PPATK kembali memicu polemik. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyebut terjadinya lonjakan transaksi mencurigakan terkait pemilu 2024. Pekan lalu, Kepala PPATK menyebut pihaknya mendapat lonjakan pelaporan transaksi mencurigakan hingga 100% terkait pemilu 2024. Total transaksi mencurigakan ini diperkirakan nilainya mencapai triliunan rupiah. Uniknya, PPATK menyebut adanya aliran dana mencurigakan dari transaksi tambang ilegal yang masuk ke rekening orang pribadi atau pihak yang terkait dengan pemilu. Menanggapi hasil laporan PPATK ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meminta agar PPATK segera menindaklanjuti laporan tersebut ke aparat penegak hukum. Di KPU itu, sehingga diperlukan suatu upaya agar menjaga sehingga hal-hal yang transaksi-transaksi yang mencurigakan, apalagi itu dana dari sumber-sumber dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu diperlukan ada institusi yang melakukan pengawasan. Karena itulah kami minta untuk PPATK juga menyampaikan ke publik, sehingga sangat jelas. Karena saat ini pun pemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud ini dilakukan dengan spirit gotong royong, rakyat yang bergerak. Sementara Timnas Anies Muhaimin justru merespon hati-hati isu dana gelap terkait dengan kampanye pemilu 2024. Dari dulu PPATK selalu meluncurkan isu-isu yang pada akhirnya tidak jelas juntrungannya. Jadi ini kaitannya pemilu, ngomong lagi soal dana tambang untuk pemilu. Nanti diusut, dibuka, ternyata nggak jelas ujungnya. Jadi maksud saya, kalau sudah clear, tidak usah dipublikasi, koordinasikan dengan aparat hukum lainnya, tetapkan siapa yang masalah di situ. Itu lebih bagus daripada nanti kami terus menuding sana sini kan. Kita nuding A, nuding B, pasti tudingan kita akan jelas tuh kemana arahnya. Meski belum pasti terkait dengan aktivitas pidana, laporan PPATK seharusnya direspon berhati-hati bagi seluruh aparat penegak hukum. Tim TV One mengabarkan. Baik, kita kembali lanjutkan perbincangan. Pak Nasir menyikapi apa yang diinginkan oleh perwakilan masing-masing capres-cawapres tadi yang sudah disampaikan. Pak Nasir, dibuka saja lebih baik agar tidak ada fitnah, agar tidak saling tuding, mengalir ke siapa secara pribadi ataupun juga kepada partai politik, begitu Pak Nasir. Kemudian juga tadi ditentukan pidana asalnya ini apa, begitu. Silakan Pak Nasir. Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang PPATK itu tidak tertarik ya dengan substansi politik. Tapi konsen PPATK adalah untuk mengawasi ataupun menjaga ya aliran dana terkait dengan pemilu ini jangan sampai dinodai oleh uang hasil kejahatan ya, untuk seperti biaya kampanye dan lainnya ya. Jangan sampai terjadi orang yang terpilih itu karena uang, apalagi uang itu berasal dari tindak pidana. Nah, tadi disebutkan ya tindak pidana asalnya apa saja. Kami sudah sampaikan bahwa salah satunya adalah illegal mining ya, kejahatan di bidang kehutanan, lalu juga korupsi dan lainnya. Kalau kita lihat di pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ada 26 tindak pidana asal dari pencucian uang. Dan yang terbanyak kita lihat dari aliran dana dari yang terkait dengan pemilu ini itu dari illegal mining, kejahatan kehutanan, dan korupsi. Jadi itu ya concern kita. Kenapa nggak dibuka kepada umum? Karena memang data, hasil analisis, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK itu hanya dapat disampaikan kepada penyidik. Kepada KPU dan Bawaslu kita punya MOU untuk itu. Sehingga kami memberikan data untuk mereka bisa melihat ya
dan melaksanakan sesuai dengan kewenangan yang ada pada KPU maupun Bawaslu. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Nasir. Jadi kalau ada indikasi tindak pidana pencucian Iya. uang ya tentu kita kasih kepada serahkan kepada penyidik. Baik, termasuk juga sudah menyerahkan kepada penyidik nama-nama tersebut siapa yang diduga menerima aliran dana uang ini berarti Pak Nasir? Untuk terindikasi terkait dengan kejahatan uang hasil kejahatan untuk pemilu itu belum ada sampaikan kepada penyidik ya. Tapi hasil korupsi di mana uang hasil korupsi tadi digunakan untuk pemilu itu sudah kita sampaikan kepada KPK. Baik, tapi apakah kemudian juga bisa menyebutkan Pak Nasir, RKDK siapa, rekening khusus dana kampanye siapa yang relatif tidak bergerak ini? Iya, kalau sampai detail seperti itu kita nggak punya dan tidak boleh ya. Undang-undang mengatur pasal tentang tipping off. Ketika itu kita buka itu kita bisa dikenakan sanksi hukum seperti itu, Mbak. Jadi memang ini bagian dari kepedulian kita bersama lah ya untuk menjaga agar pemilu ini benar-benar bisa berjalan optimal, benar-benar berjalan bersih ya, tanpa dinodai oleh uang hasil kejahatan. Langkah berikutnya sebenarnya juga Pak Nasir dari PPATK agar kemudian menghindarkan PPATK dari anggapan masyarakat ataupun juga anggapan mereka yang juga terlibat dalam kontestasi pemilu 2024 ini bahwa ini atau membuka data ini hanyalah kemudian meniupkan ini termasuk salah satu untuk politisasi. Iya, kita tadi saya bilang kita nggak pernah konsen terhadap substansi pemilu. Yang kita peduli itu bagaimana pemilu ini berjalan optimal, berjalan bersih ya, tanpa money politik. Baik. Seperti itu, Mbak. Baik Pak Nasir, kita juga lihat data dan fakta. Dan kita lihat ya, waktu nanti akan menjawab semua Iya. itu. Baik, baik Pak Nasir. Nah kita juga akan lihat pemirsa data dan fakta sebenarnya berapa batasan donasi bisa diberikan, sumbangan bisa diberikan, baik itu dari pribadi ataupun juga dari perusahaan. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bang Nahra, juga Mas Awi, tapi Anda juga bisa lihat yang lebih jelas lagi, kami punya datanya, ini dia. Baik, ini kembali kami ungkapkan sebenarnya apa yang menjadi temuan PPATK. Seperti apa transaksi janggal tersebut. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Nasir Kongah bagaimana kemudian tindak pidana asalnya. Dan kita juga sudah dengarkan apa yang menjadi keinginan dari para tim ataupun juga juru bicara dari para pasangan capres-cawapres ini. Lalu berapa batas maksimal sumbangan dana kampanye pemilu 2024? Nah ini Anda bisa lihat bersama. 2,5 miliar rupiah untuk perorangan, kemudian juga kelompok perusahaan dan juga badan usaha non pemerintah. Anda juga sudah bisa lihat berapa besarnya. Nah yang Anda saksikan sekarang ini untuk pileg DPD. Baik, Pak Nasir Kongah, terima kasih sudah bergabung walaupun singkat dengan kami, tapi kami dapatkan apa yang menjadi pesan dari Pak Nasir. Nanti kita juga minta tanggapan dari pasangan dari Capres-Cawapres dan juga nanti akan bergabung di segmen berikutnya dengan kami, yaitu perwakilan dari pengamat pemilu. Kita akan jeda sejenak, kami sudah kembali saat lagi.